Pelaku pembakaran rumah yang meludeskan sedikitnya 33 unit bangunan rumah warga di Kota Makassar berhasil diciduk Polda Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kebakaran terjadi pada Senin dini hari 28 Oktober 2024 diduga dilatar belakangi masalah rumah tangga pribadi antara pelaku dengan istrinya. Terduga pelaku menuding istrinya yang berada di dalam kamar rumah mertuanya diduga dengan pria lain. Pelaku kemudian melakukan bakar-bakar sampah di halaman rumah mertuanya yang terkunci dari dalam. Pelaku meninggalkan lokasi dan beberapa saat kemudian terjadi kebakaran yang meludeskan 33 unit bangunan rumah warga, termasuk rumah mertuanya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang wanita parubaya ditabrak truk bermuatan air di Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu pagi saat ini korban masih menjalani perawatan intensif. Dari rekaman kamera pengawas tampak saat detik-detik seorang wanita parubaya yang menjadi korban kecelakaan dengan truk muatan air di Jalan Perumahan Citra 2, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Korban saat itu diketahui tengah berolahraga dengan berjalan kaki seorang diri di bahu jalan. Sang sopir truk bersama warga yang melintas berupaya menolong korban yang mengalami luka di bagian kepala ke rumah sakit. Saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Kalideres, sementara sang sopir berikut kendaraannya masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Jakarta Barat. Pemirsa, seorang pria parubaya tewas terlindas truk tangki BBM saat hendak menyalip di jalan sempit di Kelurahan Wangkanapi, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Korban bersenggolan dengan kendaraan yang berlawanan arah hingga terjatuh dan terlindas roda truk. Pemotor berusia 53 tahun tergeletak di jalan usai terlindas roda belakang truk tangki BBM di Jalan Kelapa, Kelurahan Wangkanapi, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi korban yang masih tampak bergerak. Namun korban yang mengalami luka parah pada bagian kepala meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini terjadi bermula saat korban yang mengendarai motor berupaya mendahului sebuah truk tangki BBM dengan menyalip di sisi kanan truk. Di saat bersamaan, korban berpapasan dengan pemotor yang berlawanan arah hingga kedua kendaraan tersebut bertabrakan. Naas, korban terjatuh dan terlindas. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap supir truk dan sejumlah saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Sementara jenazah korban telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kita beralih ke berita politik. Pemirsa, Presiden Prabowo dijadwalkan akan melakukan lawatan internasional perdana sebagai Kepala Negara Republik Indonesia pekan depan. Saat Prabowo melaksanakan tugasnya ke luar negeri, maka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi pelaksana tugas Presiden dan memegang kendali pemerintahan sementara. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri sejumlah undangan internasional seperti KTT Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, dan KTT G20. Saat Prabowo melaksanakan lawatannya ke luar negeri, maka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi pelaksana tugas Kepala Negara. Menteri Sekretaris Negara memastikan akan ada surat resmi untuk Gibran memegang kendali pemerintahan sementara saat Prabowo ke luar negeri. Penetapan Wapres menjadi PLT Presiden akan diterbitkan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kan ada undangan, ada G20, ada APEC sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir. Kan Pak Prabowo kan keluar negeri, berarti dalam pemerintahan akan dipegang sama Mas Gibran dulu untuk sementara atau gimana? Ya pasti tuh, kan aturannya pasti begitu. Berarti nanti akan dikeluarin surat ya Pak? Hah? Akan ngeluarin surat buat Iya.
Presiden Prabowo akan menghadiri KTT APEC yang akan digelar di Peru pada 10-16 November 2024, kemudian dilanjutkan KTT G20 di Brasil pada 18-19 November 2024. Dari berita pilkada, debat perdana calon bupati dan wakil bupati Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan, sempat diwarnai kericuan. Kericuan terjadi antara pendukung paslon sebelum acara debat dimulai. Kericuan sempat terjadi sebelum dimulainya acara debat perdana calon bupati dan wakil bupati Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan pada Selasa malam. Sejumlah pendukung paslon terlibat adu mulut dan saling dorong di halaman parkir hotel tempat berlangsungnya acara debat. Untuk meredam agar kericuhan tidak meluas, polisi sempat menembakkan senjata api ke udara. Tadi itu sempat terjadi salah pahaman, mungkin saling panas-panasan, namun alhamdulillah bisa diredam berkat kesigatan daripada seluruh aparat yang melaksanakan pengamanan di kegiatan ini, termasuk juga dibantu oleh para tim SES, LO, masing-masing paslon juga membantu meredamnya. Itu antar pendukung ya, Pak? Kemungkinan ya, kami masih belum bisa memastikan apakah ini antar pendukung atau mungkin ada provokator di situ, saya belum bisa sampaikan karena tentunya ini kan masih diselidiki juga. Meski sempat terjadi insiden, acara debat berlangsung lancar. Untuk mengantisipasi agar kericuan tidak terulang, KPU Muratara akan melakukan evaluasi di segala lini. Inilah perjalanan debat hari ini di KPU Kabupaten Musirawas Utara, debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, sukses. Insiden di luar itu terjadi sebelum acara dimulai. Mungkin ya karena berdesak-desakan mau masuk sehingga mungkin yang namanya tim pasangan calon ya mungkin tensi mereka berbeda dengan mengusung pasangan calon masing-masing. Kami akan melakukan evaluasi dari segala lini untuk debat yang selanjutnya. Pilkada Muratara diikuti 3 pasangan calon. Paslon nomor urut 1 Sarip Hidayat Gusti Rohmani, Paslon petahana nomor urut 2 Devi Suhartoni Junius Wahyudi, dan paslon nomor urut 3 Firsa Lakoni Efriansyah. Sementara itu pemirsa, debat Pilkada Bandung Barat yang diikuti sejumlah artis ibu kota berlangsung seru. Adik ipar Raffi Ahmad, Richie Ismail atau JJ Govinda menjadi sasaran dari 4 paslon lainnya saat debat perdana Pilkada Bandung Barat. JJ dicecar dengan pertanyaan soal meritokrasi di Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah artis ibu kota seperti Gilang Dirga, Richie Ismail atau JJ Govinda, serta Hengki Kurniawan tampil dalam debat perdana Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat saling bergantian memaparkan visi dan juga misi, serta program kerja mereka. Adu argumen pun tak terhindarkan saat memasuki sesi tanya jawab. Sesi ini dimanfaatkan oleh calon wakil bupati nomor urut 1 Gilang Dirga untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 2 JJ Govinda. Gilang bertanya soal isu meritokrasi di Kabupaten Bandung Barat kepada ipar dari Raffi Ahmad itu. Saya ingin bertanya khususnya kepada saudara JJ dari paslon nomor urut 2. Bicara mengenai sumber daya manusia, tentunya ini menjadi salah satu isu penting yang harus dibahas. Karena salah satu kualitas dari pemimpin menjadi faktor utamanya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Anda menghadapi isu meritokrasi yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. JJ pun menjawab pertanyaan tersebut dengan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat. Kami memiliki pandangan bahwa sumber daya manusia di Bandung Barat ini sumber daya yang bisa unggul dan juga berdaya saing. Namun faktanya IPM di Bandung Barat ini masih di bawah rata-rata nasional dan di bawah rata-rata Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena sektor-sektor yang mendukung untuk peningkatan IPM ini justru pembangunannya mundur bukan maju. Sektor tersebut adalah contohnya di pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga pemberantasan kemiskinan. Menanggapi jawaban dari JJ, paslon nomor urut 3 Hengki Kurniawan Ade Sudrajat berkatakan jika jawaban JJ tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Saya tambahkan barangkali jawabannya adalah kalau soal meritokrasi,
itu adalah bagaimana jenjang suatu jabatan ditempati oleh orang yang tepat dengan umur yang tepat dan lamanya kerja yang tepat, dan juga tentu adalah prestasinya yang gemilang. Itu adalah meritokrasi yang harus kita lakukan, dan saya sangat setuju bahwa meritokrasi di KPP ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Meski menjadi sasaran dari paslon lain, paslon JJ Asep mencoba untuk tidak terpancing. Mereka menganggap hal itu sebagai pembelajaran untuk debat kedua. Selain diikuti oleh 3 artis ibu kota, sejumlah artis ibu kota juga terlihat hadir memberikan dukungan saat debat Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Rencananya debat kedua Pilkada Bandung Barat akan berlangsung pada Selasa depan. Sementara itu pemirsa, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi menemui ribuan relawannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Relawan Deddy Mulyadi itu bertekad meraih 80% suara untuk paslon Deddy Mulyadi Erwan di wilayah Kabupaten Bogor. Sebanyak 3.000 relawan dan kader Partai Golkar mendapat pembekalan oleh calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi di Aula Bagasraya, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan dilakukan untuk persiapan menghadapi Pilgub Jawa Barat dan juga pemilihan Bupati Bogor. Deddy Mulyadi menyampaikan agar para relawan makin meningkatkan usahanya menjelang Pilkada serentak untuk mengkampanyekan paslon Deddy Mulyadi Erwan di Pilgub Jawa Barat dan paslon Rudi Susmanto Ade Ruhandi di Pilgub Kabupaten Bogor. Para relawan diberi target untuk meraih 80% suara di wilayah Kabupaten Bogor bagi kedua paslon tersebut. Alhamdulillah untuk pasangan Pak Rudi Susmanto dan Pak Yaro Ade, survei yang terbaru sudah 79,3%. Nah, ini alhamdulillah. Dan untuk gubernurnya 72% untuk gubernur Pak Deddy Mulyadi dan Kang Erwan. Ini adalah modal dasar untuk lebih semangat, bekerja keras, menjaga suara yang sudah militan. Selain mengejar target perolehan suara, ribuan relawan juga diminta untuk ikut mendorong warga berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak mendatang. Pengendara mobil berseragam SMA terobos masuk jalan tol. Selengkapnya saat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, polisi berhasil menemukan potongan kepala manusia yang ditemukan tewas di Muara Baru, Jakarta Utara. Dari hasil identifikasi, korban diketahui berinisial SH, berjenis kelamin perempuan. Penemuan jasad wanita tanpa kepala di Danau Muara Baru, Jakarta Utara menggegerkan warga. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara dan observasi. Petugas berhasil menemukan potongan kepala korban yang berjarak 600 meter dari lokasi penemuan jasad korban. Kami berhasil menemukan potongan bagian kepala daripada korban yang dimana ditemukannya itu berjarak sekitar 600 meter dari titik penemuan jasad korban pada pagi hari. Kemudian setelah itu kami langsung mengirimkan bagian kepala tersebut ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk dilakukan otopsi. Dan alhamdulillah pada hari ini tim dokter forensik dari Rumah Sakit Keramat Jati berhasil mengidentifikasi korban. Setelah dilakukan otopsi, dokter forensik Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi jasad korban yang diketahui berinisial SH, warga Jalan Babakan RT 03 RW 04 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Kini polisi mengaku tengah memburu pelaku karena jejak pelaku mulai terendus dari sejumlah informasi yang diperoleh polisi dari keluarga dan teman korban. Pemirsa, sesosok jenazah bersimbah darah ditemukan di pekarangan rumah warga di Desa Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga menduga perempuan tersebut adalah korban pembunuhan. Geger, warga Desa Sidoarjo, Kecamatan Krian, Sidoarjo dikejutkan dengan penemuan sesosok jenazah perempuan
bernama Unik Margareta. Jenazah ditemukan bersimbah darah di pekarangan belakang rumahnya. Ketika ditemukan, jenazah ditutupi kantong plastik warna hitam. Jenazah Unik Margareta awalnya ditemukan tetangga yang hendak memperbaiki pompa air. Tetangga tersebut curiga ketika melihat kantong plastik berukuran besar di bawah pohon pisang. Ternyata di baliknya terdapat sesosok jenazah dalam posisi tertelungkup. Warga langsung melaporkan temuan jenazah pada polisi yang segera datang dan melakukan olah TKP. Dalam saat yang sama, aparat juga mengumpulkan keterangan para saksi. Dari hasil identifikasi bersama unit identifikasi Polres, kita belum bisa menyimpulkan bahwa apa penyebab terjadinya tindak pidana sehingga korban mengalami luka di bagian belakang dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sementara masih kita dalami, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk dilakukan identifikasi dan pendalaman. Saat ini polisi mencari keberadaan suami korban yang diduga berada di Trenggalek membawa ponsel istrinya. Seusai olah TKP, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk autopsi. Sementara itu pemirsa, seorang remaja tewas saat melaksanakan tradisi adat penyambutan pasangan pengantin di Pangkep, Sulawesi Selatan. Seorang remaja tewas saat melaksanakan tradisi adat penyambutan pasangan pengantin di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban terekam tertusuk senjata tajam jenis badik saat melakukan upacara adat Anggaru dalam penyambutan pasangan pengantin. Korban terlihat menusukkan sebilah badik ke dadanya. Naas, badik menembus dada sebelah kiri. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung panik dan memegang korban yang tiba-tiba terjatuh usai tertusuk. Sementara itu pemirsa, sesosok jenazah yang telah membusuk ditemukan di drainase tol Bakahuni, Terbanggi Besar, Lampung Selatan. Jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan yang diduga melibatkan oknum polisi. Jenazah seorang pria ini ditemukan di drainase tol Bakahuni, Terbanggi Besar atau Bakter, kilometer 03 pada Senin pagi lalu. Kondisi jenazah membuat identitasnya sulit diungkap, namun ditemukan ponsel dan kunci sepeda motor. Dari pemeriksaan diduga korban meninggal 3 hari sebelum ditemukan. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bobazar, Kalianda. 1 hari kemudian atau hari Selasa, keluarga mengenali korban di rumah sakit. Ia dikenali sebagai Manda Purnomo, usia 28 tahun, warga Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Sang istri menyebut suaminya itu hilang saat bekerja bersama seorang oknum polisi. Aku tanya mau kemana, dia bilang mau pergi ke Bakau. Sama siapa? Sama polisi. Polisi mana? Ical namanya. Aku ke sana mau kerja, nanti pulangnya paling kalau nggak subuh siang. Oh ya udah, hati-hati kataku. Nah dari berangkat itu nggak kenapa-napa. Setelah jam 9 kurang 4 menit dia PC saya kayak orang ketakutan. Bahasa dia gini PC sama saya, yang tolong yang aku dijebak polisi, aku mau dibunuh polisi, tolong jemput aku di Kalianda, kata dia. Setelah itu HP-nya udah nggak aktif lagi. Manda Purnomo terakhir pulang Jumat lalu. Menurut sang istri, Manda Purnomo bekerja bersama oknum polisi tersebut selama 4 bulan. Saat jenazah suaminya ditemukan, sang istri pun melaporkan hal itu ke Polres Lampung Selatan. Polisi langsung memeriksa sejumlah saksi. Ada terindikasi diduga keterlibatan oknum anggota Polri di dalamnya. Nah, ini menjadi suatu petunjuk bagi kami, ya, dan memang harus kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, nanti mungkin kami akan berkoordinasi dengan Dirkrimum dan juga dari Kabid Propam Polda Lampung terkait adanya bila mana keterlibatan dari anggota.
Selain memeriksa 5 saksi, polisi juga telah mengirimkan jenazah Manda Purnomo ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diautopsi. Autopsi mulai dilakukan hari Selasa dan polisi masih menunggu hasil autopsi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu pemirsa, sebuah bangunan rumah kontrakan hangus terbakar di kota Cilegon, Banten. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran gas LPG. Sebuah bangunan kontrakan hangus terbakar di kota Cilegon, Banten. Menurut kesaksian penghuni kontrakan, kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran gas LPG. Saat itu, salah seorang penghuni kontrakan yang sudah lansia menyalakan pemantik kompor untuk memasak air. Api langsung berkobar hingga membuat penghuni keluar menyelamatkan diri. 2 orang penghuni dan pemilik kontrakan sempat mendapatkan perawatan medis lantaran mengalami luka bakar pada saat berusaha memadamkan kebakaran tersebut. Kendati demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pemirsa, video pria berseragam sekolah menengah yang melaju dengan kencang mengendarai motor gede di tol Cilenyi Bandung sampai keluar ruas tol Paster Bandung viral di media sosial. Inilah video detik-detik pengendara motor melaju memasuki tol di Cilenyi, Bandung dengan menggunakan moge dan berseragam SMA pada 27 Oktober 2024. Dalam rekaman video yang direkam oleh pengendara mobil, terlihat pria yang berseragam SMA ini sesekali melewati mobil dan truk yang ada di depannya. Dari keterangan pihak Jasa Marga Tol Purbalenyi, pria pengguna moge tersebut merupakan anak SMA berasal dari Garut menuju Bandung. Pihak Jasa Marga Purbalenyi menjelaskan pengendara dalam video itu sudah diamankan dan dilakukan penilangan oleh petugas PJR Dirlantas Polda Jabar usai dilakukan pengejaran dari tol Cilenyi dan tertangkap di kilometer 127 ruas tol Paster. Sementara itu pemirsa, sekelompok orang merazia rumah makan Padang di Cirebon, Jawa Barat yang menawarkan harga murah. Aksi tersebut kemudian viral di media sosial. Inilah video viral berdurasi 2 menit 56 detik yang menunjukkan sekelompok orang yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon atau PRMPC merazia rumah makan Padang di Kabupaten Cirebon. Dalam video tersebut terlihat 3 orang berdiri di depan rumah makan Padang yang diduga menjadi sasaran razia. Penasihat Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon, Erlinus Tahar, membenarkan video tersebut. Ia menceritakan titik awal aksi tersebut lantaran sejak tahun 2021 atau 2022 mulai muncul rumah makan yang bertuliskan Rumah Masakan Padang dengan harga murah dan mencantumkan nominal harganya sebagai bahan promosi. Kami mungkin tidak tepat sebenarnya kata penertiban. Kami sebenarnya sedang berusaha agar menjaga harga penjualan nasi Padang yang belakangan di beberapa daerah itu kan ada tulisan serba 10.000, serba 8.000, ya kan? Dan itu menjadi keresahan kami yang pedagang makan tradisional Padang ya, makan Padang tradisional itu merasa bahwa harga-harga tersebut merusak omset penjualan ya kan, kemudian juga dengan harga seperti itu kami tidak bisa usaha dengan baik. Sementara itu, pihak Himpunan Rumah Makan Padang Cirebon membantah jika pihaknya melarang orang non-Minang berjualan nasi Padang di Cirebon. Pemirsa, Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya penuhi panggilan Polres Jakarta Selatan terkait laporannya terhadap Fadel Bajideh, kekasih anaknya, terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi terhadap putrinya. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Zariat, pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum.
Nikita Mirzani didampingi kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan lanjutan perihal laporannya terhadap Fadel Bajideh atas dugaan pencabulan dan aborsi terhadap putrinya, Loli alias Laura Meizani. Total ada 58 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Nikita Mirzani. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi, menyebut kliennya itu diberi sebanyak 58 pertanyaan. Salah satunya mengenai identitas LM, anak kandungnya Nikita Mirzani. Dirinya juga menyampaikan dari pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian ini disertai barang bukti serta saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini.